Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 719. Menjijikkan. Deng, dengungan, buzz, buzz, buzz. Begitu kepompong benar-benar meleleh, semakin banyak suara mendengung terdengar dari dalam. Mereka bertiga mendekat. Wajah mereka berubah pucat kehijauan. Yang terbuka di dalam itu ternyata ribuan serangga yang terperangkap. Setiap serangga tampak garang, punggungnya keras seperti logam. Sekarang mereka mengepakkan sayap dan beterbangan, memenuhi seluruh aula dalam sekejap. Banyak yang langsung menyerang ke arah mereka. Suara dengungan itu terasa seperti gelombang serangan, membuat darah dan ki ketiganya bergetar. Altar spiritual dan lautan kesadaran ikut melonjak. Adikmu, apa-apaan ini? Yu Cijin mendesah keras. Cahaya keemasan menyala di tangannya. Ia mengayunkan energi ke kiri dan kanan, segera memisahkan mereka dari kerumunan dan membentuk penghalang untuk melindungi ketiganya. Wajah Huo Yin berubah pucat karena ketakutan. Ia menjerit lalu hampir pingsan. Wanita itu paling takut pada serangga yang beterbangan. Melihat jumlah dan wujudnya, ia mendadak tak sanggup. Ia jatuh pingsan ke tanah. Hei, tidak mungkin. Yu Cijin terkejut sampai matanya melebar. Bukankah kau seorang martial sovereign? Pingsan karena kaget, tenggorokan Yung Xiao kering. Wajahnya pucat saat ia berkata, bahkan aku hampir tidak tahan, apalagi seorang wanita. Perhatikan jenis serangga ini. Baru kemudian Yu Cijin menengok hati-hati lewat penghalang. Mukanya berubah tegang. Kumbang mayat, kenapa jumlahnya begitu banyak dan kenapa mereka begitu kuat? Ia adalah martial sovereign bintang 4. Dan menahan penghalang itu mulai menguras tenaganya. Dengan ngeri ia berkata, kau bercanda, kan? Penghalangku diserang sampai menghabiskan energi sebanyak ini. Jumlahnya terlalu banyak, jawab Yung Xiao dengan wajah pucat. Penghalangmu diserang puluhan ribu kali setiap detik. Tentu saja tidak tahan. Keringat dingin mengalir di dahinya. Pantas saja di luar aula utama hanya ada sedikit jenazah yang berdoa. Sementara di dalam tidak ada satupun. Wajah Yu Cijin berubah pucat. Ia mengerti maksud Yung Xiao. Pasti dulu ada banyak orang di aula ini. Dan semuanya telah dimakan oleh kumbang mayat setelah mati. Kumbang mayat biasa hanyalah parasit lemah. Tapi ini lain cerita. Mereka bermutasi setelah memakan mayat pembangkit tenaga besar. Setelah berevolusi bertahun-tahun, mereka kini menjadi spesies baru yang berbahaya. Iblis! Cepat panggil Huo Yin. Biar dia bakar makhluk-makhluk ini. Serangga takut api, Yu Cijin meraung. Meski ia masih mampu bertahan, memikirkan sifat serangga itu membuat bulu kuduknya meremang. Yung Xiao cepat-cepat menepuk udara seperti hendak menyalakan api, tapi tidak ada reaksi. Aku yang akan coba. Yu Cijin tiba-tiba melompat dan menendang dadanya sendiri dengan keras. Ia berteriak, bangun, bangun, bangun. Bang, bang, bang. Tiap hentakan melepaskan tekanan roh yang besar, membuat Yung Xiao merasakan penindasan yang intens. Namun Huo Yin tetap tak bereaksi, seolah sudah tiada. Mata Yu Cijin melebar. Dengan marah ia berseru, kalau engkau tidak bangun, aku telanjangi dan hukummu. Suasana tetap hening. Tidak ada pergerakan di dalam penghalang. Aku yang akan melakukannya, kata Yung Xiao canggung. Biarkan aku. Saudari Huo Yin, dadamu sangat rata. Ia mengucapkannya datar tanpa emosi. Apa? Huo Yin tiba-tiba tersentak dan melompat sambil mengaum. Ia meraih leher Yung Xiao dengan kedua tangan, matanya menyala marah. Bocah kecil, apa kau buta? Dada wanita tua ini besar, dan kau bilang kecil? Kau benar-benar cari mati. Aku akan mencekikmu sampai mati. Wajah Yu Cijin dipenuhi garis-garis hitam saat ia berteriak marah. Jangan main-main. Huo Yin, cepat bakar makhluk-makhluk ini. Barulah Huo Yin bereaksi. Ia melihat serangga di luar penghalang, menutup matanya rapat, lalu berteriak, serangga, serangga, aku akan membakarmu sampai mati. Starfire Prairie Fire, bakar mereka habis. Ketika elemen api di tubuhnya melonjak, seluruh aula langsung dipenuhi percikan api. Semakin banyak percikan muncul, membentuk api padang rumput yang menyala-nyala, bahkan lebih banyak dari jumlah kumbang mayat. Pilih pala, suara serangga yang terbakar terdengar di mana-mana. Dengungan mereka makin keras dan kacau.
Semua panik dan berterbangan ke segala arah. Api adalah musuh alami mereka. Apalagi api neraka dari mata air kuning milik Huoyin bukanlah api biasa. Meski Huoyin sudah menggunakan jurus andalannya, ia tetap tak berani membuka mata. Ia hanya mendengar suara cangkang logam yang terbakar dan meledak. Suara itu membuat perutnya mual dan kepalanya berputar. Yu Cijin merasakan tekanannya berkurang drastis. Ia tertawa keras dan berkata, "Aku akan membakar kalian, serangga menjijikkan, sampai hangus." Wajah Yung Xiao yang semula pucat mulai membaik, tapi tatapannya perlahan menjadi serius. Zombie tak terhitung jumlahnya di luar penghalang mulai terbakar. Cangkang logam mereka meleleh. Tubuh-tubuh itu jatuh ke tanah dan mati. Tak lama, hanya tersisa beberapa ribu saja. Kali ini, Yu Cijin sadar ada yang aneh. Beberapa ribu kumbang yang tersisa tidak takut api. Nyala api tidak bisa membakar mereka, sekeras apapun usahanya. "Hei Huoyin, jangan malas," teriak Yu Cijin. Matanya berkilat tajam. Ia mulai menyadari boneka-boneka mayat itu tidak sama seperti yang lain. Api tidak bisa melukai mereka karena ada kekuatan tak terlihat yang melindungi tubuh mereka. Segera setelah itu, kumbang-kumbang yang tak mati itu jatuh ke tumpukan bangkai serangga di bawah, lalu mulai melahap sesamanya dengan rakus. Suara dengungan pun berubah menjadi suara gigitan yang menggema di seluruh aula. Huoyin sedikit membuka matanya dan bertanya heran, "Apa yang terjadi? Apakah semuanya sudah mati?" Tanah kini dipenuhi bangkai kumbang yang cangkangnya gosong terbakar. Organ dan potongan tubuh dengan warna-warna menjijikkan digerogoti oleh serangga lain yang masih hidup. Bau busuk menyengat memenuhi udara. Blark. Begitu melihatnya, Huoyin langsung muntah. Ia benar-benar tidak sanggup lagi. "Sial! Tempat apa ini? Ayo pergi dari sini." Yu Cijin bergidik ngeri. Ia tidak ingin berlama-lama dan segera menarik kembali penghalangnya. Tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat menuju pintu keluar. Namun kumbang-kumbang di tanah tiba-tiba terbang dan mengelilinginya, membentuk massa padat di udara. Yung Xiao dan Huoyin sama-sama tercengang melihatnya. "Sialan, pergi sana!" Suara Yu Cijin bergema keras. Beberapa cahaya keemasan memancar dari dalam kepungan serangga. Kaisar Qi yang kuat menyebar, memaksa mereka mundur ke segala arah. Bagaimana bisa? Wajah Yung Xiao langsung berubah. Ia berkata dengan ngeri, "Serangga ini tidak mati, bahkan di bawah kekuatan Kaisar Qi sekuat itu, saat indera ketuhanan mereka tersegel. Mereka tidak bisa merasakan level kekuatan serangga-serangga itu. Tapi meskipun mereka binatang iblis peringkat 8, seharusnya tidak mungkin menahan tekanan Kaisar Qi. Apakah mungkin makhluk ini sudah berevolusi sampai tingkat 9? Pikiran itu membuat ketiganya merinding hebat. Jika ada ribuan serangga kelas 9, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Wajah Yu Cijin juga semakin tegang. Pintu keluar aula kini dikelilingi oleh ribuan kumbang bangkai. Ia tidak mengerti kenapa Kaisar Qi tidak mampu membunuh mereka. Lebih buruk lagi, sebagian kumbang yang tidak mati tampak berubah setelah memakan banyak bangkai sejenisnya. Mereka menjadi lebih kuat. Suara naga iblis terdengar berat di udara. Serangga-serangga ini telah melahap banyak mayat ahli bela diri tingkat tinggi. Itulah sebabnya mereka tidak takut pada aura kaisar. Mereka benar-benar berbakat mengerikan. Sungguh aneh. Rambut Yung Xiao berdiri tegak. Keilahian yang berevolusi dengan memakan mayat jelas bukan hal yang normal. Yu Cijin meraih udara, dan kumbang mayat terdekat langsung tertangkap di tangannya. Ia segera membungkusnya dengan Kaisar Qi, lalu meremasnya kuat-kuat. Pah! Cairan hijau muncrat. Baunya busuk dan menjijikkan. Kupikir aku tidak bisa membunuh mereka. Memang keras kepala, tapi tetap bisa dihancurkan. Rasa percaya diri Yu Cijin langsung meningkat setelah membunuh seekor kumbang mayat. Dengan teriakan nyaring, ia mengeluarkan pedangnya, menggenggamnya dengan kedua tangan, lalu menebas kuat-kuat. Cahaya pedang emas menembus udara dan berubah menjadi pelangi keemasan. Tebasan itu memotong deretan kumbang mayat yang menghalangi pintu aula, menciptakan celah lebar. Tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya keemasan, bersiap untuk menerobos keluar. Namun tiba-tiba, bayangan hitam jatuh dari langit dengan kecepatan luar biasa. Bayangan itu sebesar bak mandi, dikelilingi cahaya hijau redup, dan melesat langsung ke arah Yu Cijin. Bang!
Tubuh Yu Cijin bergetar keras saat hantaman dahsyat itu mengenainya, memaksanya mundur beberapa langkah. Ia menoleh dengan ngeri dan napasnya tercekat. Punggungnya terasa dingin. Di depannya berdiri seekor kumbang mayat raksasa. Blarg, melihatnya dari jauh, Huo Yin yang baru saja tenang langsung merasa mual. Perutnya bergejolak lagi, dan ia memuntahkan isi perutnya tanpa henti. Yung Xiao pun terkejut. Kumbang mayat raksasa itu memiliki cangkang keras seperti baja, dihiasi bercak-bercak putih tebal yang membuat kulit kepala merinding hanya dengan melihatnya. Blar, Yung Xiao pun tak tahan. Ia membungkuk dan ikut muntah hebat. Wajah Yu Cijin pucat. Ia menggenggam gagang pedangnya erat-erat, lalu melepaskan aura kaisar yang luar biasa kuat. Bilah pedangnya bergetar dan memancarkan cahaya menyilaukan di seluruh aula. Energi artefak yang mengerikan menyebar, membuat kumbang mayat terdekat bergetar ketakutan dan mundur, meskipun sebagian justru menyerbu ke arah Yung Xiao. Wajah Yung Xiao menegang. Ia berteriak cepat, "Saudari Huo Yin, berhenti muntah, serangganya ke sini." Huo Yin terkejut, lalu niat membunuhnya langsung meledak. Cincin kekuatan elemen api menyebar dari tubuhnya, membentuk gelombang panas yang hebat. Ia berkata dingin, "Bersembunyilah di belakangku. Aku tidak percaya serangga ini bisa menahan api." Kedua tangannya membentuk segel dengan cepat. Api yang menyala-nyala muncul dari telapak tangannya, memadat menjadi bentuk segel. Suhu di sekitarnya meningkat tajam, dan warna api yang kekuningan memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Yung Xiao sedikit terkejut. Walau api itu tidak sekuat api surgawi Phoenix miliknya, kekuatannya tetap luar biasa, terutama di tangan seorang martial sovereign. Api itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Pada saat yang sama, aura Yu Cijin juga meningkat pesat. Pedangnya bergetar hebat, mengeluarkan dengungan nyaring. Kaisar Qi meluap tanpa henti dari bilah pedang, dan tubuhnya bersinar terang dengan cahaya emas yang menyilaukan. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.